Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi Halo. bersama kakak di kelas remaja. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan lagu Allah Itu Baik. Mari kita bertepuk tangan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepadamu. Allah Roh Kudus hadir sehingga kami mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sebagai Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Bagi mereka yang sudah mempersiapkan persembahan, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Bisa bertepuk tangan. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu, kami akan belajar tentang firman-Mu. Bapa, tolong kami, Allah Roh Kudus tolong kami, biarlah kami mengenal Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Ya, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka di kitab Mazmur 91. Kitab Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Adik-adik bisa baca di rumah dari ayat 1 sampai dengan ayat 16. Tapi di sini Kakak Darius akan membacakan ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-16. Mazmur 91 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-16. Kalau di rumah nanti bisa baca semuanya. Dalam lindungan Allah.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu ayatnya yang ke-1, ayatnya yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Lalu ayatnya yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau adik-adik baca dari kitab ini, kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, itu adik-adik akan mengerti jelas bahwa benar Tuhan itu satu-satunya Allah yang melindungi. Nah, ada 3 poin yang di sini yang akan disampaikan, yang akan kita belajar. Di ayatnya yang pertama, yang tadi kita sudah baca, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, kalau adik-adik baca sampai ayat-ayat ke bawah, di situ adik-adik akan menemukan bahwa mereka ayat-ayat ini menjelaskan dan menerangkan bahwa mereka yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi itu mendapatkan perlindungan dari berbagai penyakit, dari berbagai mara bahaya. Nah, untuk ayat yang pertama ini, Kakak Darius akan bacakan dalam bahasa Inggris. Lalu poin apa yang akan kita belajar di situ? Dalam bahasa Inggris, terjemahan yang literal translation seperti begini bunyinya. He who is dwelling in the secret place of the Most High, in the shade of the mighty long habitually. Nah, di dalam bahasa Inggris itu dituliskan he who is dwelling in the secret place. Nah, di ayat 1 ini mau memberitahukan kepada kita bahwa siapa yang dia yang diam atau tinggal di secret place of the Most High. Secret place itu dalam bahasa Indonesia itu tempat rahasia. Tempat rahasia of the Most High, dari yang maha tinggi, yaitu Allah. Nah, kalau tempat rahasia itu sebenarnya apa? Nah, kalau adik-adik bisa lihat di waktu sebelum kejadian tulah ke-10, di situ ada peristiwa pertama, Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa nanti ada tulah ke-10. Lalu kejadian yang kedua yaitu bahwa ada tentang perayaan Paskah. Dan yang ketiga, kejadian yang ketiga adalah kematian anak-anak sulung di Mesir, baik hewan maupun manusia. Jadi ada 3 rentetan kejadian. Sebelum terjadinya kematian anak sulung, di tengah-tengah itu ada perayaan Paskah untuk pertama kali yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Waktu itu mereka dalam pembuangan di Mesir. Dalam pembuangan di Mesir, mereka disuruh kerja paksa, dan di situ Tuhan bilang sama Musa, Musa nanti ada tulah ke-10. Jadi perintahkan kepada bangsa Israel bahwa mereka ambil satu anak domba, bukan domba yang dewasa tapi anak domba, lalu disembelih, lalu darahnya ditaruh di kedua tiang. Jadi kedua tiang sebelah kanan, sebelah kiri, darahnya ditaruh begini, dioles, lalu di bagian atas dioles juga bagian atas. Jadi di kanan dioleskan darah, di tiang pintu sebelah kiri juga dioleskan darah, di bagian atas dioleskan darah. Lalu malamnya itu kematian mulai jalan. Di situ kematian mulai jalan. Jadi setiap ada darah anak domba yang di pintu, itu kematian itu tidak bisa masuk, dia lewat. Setiap tidak ada darah di pintu, itu kematian itu masuk, membunuh semua anak pertama. Jadi adik-adik yang anak pertama hati-hati. Tidak, kakak tidak mau kasih takut. Yang sudah percaya sama Yesus selamat. Jadi pada waktu itu anak pertama itu mereka mati. Mau anak pertama manusia, anak pertama hewan peliharaan, mau itu kucing, mau anak pertama
ayam semua mati. Tapi di bangsa Israel, anak pertama hidup, semua hidup. Karena mereka tinggal di dalam rumah, dan di pintu rumah itu dioleskan darah dari korban anak domba yang disembelih. Nah, itu menggambarkan, memberikan kita gambaran bahwa pada waktu itu bangsa Israel mereka tinggal di tempat yang rahasia. Padahal rumahnya sama, kelihatan pintunya sama dengan bangsa Mesir. Mungkin bangsa Mesir ada yang kaya, Firaun kaya, rumahnya kelihatan. Tapi bangsa Israel tinggal dalam lingkupan tempat yang rahasia dari Yang Maha Tinggi, yaitu di dalam lindungan darah anak domba. Itu yang pertama. Jadi mereka yang tinggal dalam lindungan tempat yang rahasia, yang dimaksud tempat rahasia itu lindungan darah anak domba. Kalau sekarang yang kita tahu yaitu darah Kristus sudah berkorban, Yesus sudah berkorban mencurahkan darahnya sebagai tebusan bagi kita yang memberikan kita keselamatan, jaminan kehidupan. Baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan yang nanti di surga. Jadi semuanya sudah dibayar lunas oleh Yesus. Nah, terus yang kedua yaitu di ayat 11 tadi, sebab malaikatnya akan diperintahkan. Kalau dalam bahasa Inggris, Kakak Darius ini coba cepat saja. Kalau dalam bahasa Inggris itu dibilang gini, for his messengers he charged for thee to keep thee in all thy ways. Jadi Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ingat, di situ dibilang, kalau Alkitab bahasa Indonesia itu dibilang malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat yang jaga kita itu bukan satu, tetapi malaikat-malaikatnya banyak. 2 itu bahkan lebih dari 2. Kita jadi contoh Kakak Darius dijaga lebih dari 1 malaikat. 2 dan banyak. Gitu. Jadi kita dijaga sama malaikat-malaikatnya. Kita satu, tapi kita dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan lebih dari 1. Terus cerita tentang malaikat, ada pendeta, hamba Tuhan Billy Graham. Mungkin kita punya bapak-bapak tahu Billy Graham. Dia ada menulis satu buku, kalau tidak salah bukunya itu tentang Angels, God's Secret Agent. Jadi God's Secret Agent itu Allah punya agen rahasia. Jadi pada suatu waktu anak kecil dia datang, dia ketuk pintu. Bapak Billy Graham punya pintu rumah. Permisi. Itu pada waktu itu hujan. Jadi Bapak Billy Graham buka pintu, kenapa? Langsung anak kecil ini anak perempuan, dia bilang gini, Bapak tolong mari ikut saya. Lalu Bapak Billy Graham ini ikut dia lalu bawa ke suatu tempat, ke suatu rumah. Lalu anak ini antar Bapak Billy Graham ini masuk. Lalu di situ ada seorang ibu yang sudah sekarat, sudah sakit sekali. Lalu Bapak Billy Graham segera menelpon rumah sakit 911, lalu pihak rumah sakit atau medis, dokter datang lalu menolong ibu ini. Lalu para dokter yang di situ bilang, Bapak, sedikit saja ibu ini terlambat, kita tolong, maka dia meninggal. Lalu Bapak Billy Graham bilang gini sama ibu ini, Ibu, tadi anaknya ibu, anak perempuannya ibu, ada ke saya punya rumah, bawa saya kemari. Lalu ibu ini dia bilang, anak yang mana? Ibu punya anak perempuan. Lalu ibu ini bilang, memang Pak, saya dulu punya anak perempuan, tapi anak perempuan saya sudah meninggal. Lalu di situ Bapak Billy Graham mungkin dia sadar bahwa itu malaikat. Jadi itu yang dia menulis satu buku. Lalu di situ dia katakan bahwa malaikat adalah salah satu agen rahasia dari Tuhan. Nah, di situ dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Allah memakai malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Bahkan sesuatu yang kita belum tahu akan terjadi, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menjaga kita. Malaikat-malaikat menjaga kita. Itu poin kedua. Dan yang ketiga yang sangat menarik di ayat terakhir, ayat 16 itu, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, kalau di bait terakhir situ dikatakan kepadanya, kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan dalam bahasa Ibrani itu Yeshua.
Yeshua itu Yesus. Jadi nama Yesus itu kalau dalam bahasa Ibrani Yeshua, kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Yesus. Nah, Yeshua sendiri itu artinya adalah Allah menyelamatkan, atau dalam bahasa Inggris bisa bilang God saves, atau Jehovah save, atau Yahweh save. Jadi Yeshua atau nama Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan. Dengan demikian di ayat terakhir ini mau dikatakan bahwa Allah mau menunjukkan keselamatan kepada kita hanya di dalam Yesus. Jadi jangan takut, meski kita tidak tahu kapan pandemik ini berakhir, kapan ini akan segera terselesaikan. Jangan takut, bahwa yang pertama, kita yang percaya sama Yesus dilindungi di dalam korbannya, di dalam darahnya. Yang kedua, kita dilindungi dan dijaga oleh malaikat-malaikatnya. Dan yang ketiga, bahwa pada akhirnya kita akan tetap dalam lindungan Yesus yang menyelamatkan. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekaligus menyerahkan persembahan kita, dan di akhir doa ini kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu dari kitab Mazmur 91, bahwa kami tahu bahwa oleh korban-Mu, oleh darah-Mu kami dilindungi, dan pada akhirnya kami akan melihat keselamatan yang daripadamu, ya Yesus, yang adalah keselamatan kami. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati persembahan kami yang sudah kami berikan. Tuhan memberkati mama papa kami yang berikan kami uang. Berikan mereka hidup dan umur panjang, keselamatan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau menjaga kami di setiap langkah kami saat kami keluar, kami kemana saja, ke sekolah harus mengumpulkan tugas. Tuhan menjaga kami, maka Engkau memerintahkan malaikat-malaikatmu menjaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami dengan marilah kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Demikian ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap pakai masker, mencuci tangan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.